Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. 12 lama sekali itu. Kita baca 4 bulan di ayat. Ya, 4 bulan itu panjang sekali. Ayat 12. Inna akramakum indallahi atqakum, ya, panjang ya. Nah, sekarang ke 13. Karena tujuan daripada membaca tafsir memahami ya. Karena kita bukan di pesantren mau cepat-cepat hatam, enggak. Nah, yang penting kita faham, mengerti supaya kita mendapatkan keberkahan. Ya. Dapat ilmu. Ilmu itu penting. Orang belajar harus ibadah pakai ilmu, tafsir pakai ilmu, hadis pakai ilmu. Semua ada ilmunya. Enggak boleh kita cuma beli buku kemudian kita baca sendiri bisa berilmu, enggak bisa. Ya. Imam Malik ditanya, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya, kalau ada orang dihukum mati, begitu. Ada orang mau dihukum mati nih, sudah jatuh waktunya, dia hanya punya beberapa saat. Ibadah apa yang paling baik buat dia? Gitu. Ini sudah hampir mau dibunuh ini. Sudah hari hanya ini, begitu. Apa yang bisa beliau katakan? Apa yang sebaiknya dilakukan? Kata Imam Malik, belajar. Oh, Masya Allah, belajar. Terus ditanya, kan nggak bisa dipakai ngajar lagi. Mau ngajar gimana? Udah, orang meninggal tadi. Kata beliau, karena pahalanya sangat besar. Nggak ada yang menandingi daripada orang belajar halal haram, belajar agama, pengajian seperti ini ya. Hujan-hujan masih semangat ya, karena pahalanya besar ya. Alhamdulillah. Pada ayat ini qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Qalatil a'rab, berkata al-a'rab. Apa a'rab itu? Ya, al-a'rab begitu. Ada Arab, ada a'rab. Qalatil a'rabu hum sukanul badiyah. Sukanul badiyah. Orang yang berada di dusun. Ya, pedalaman. Orang pedalaman itu namanya a'rab. Ya. Ya. Jadi orang pedalaman, orang Arab namanya a'rab. Ya. Adapun Arab yang humul hadirah, orang yang tinggal di perkotaan, ya, kalau yang di dusun namanya a'rab. Gitu. Nah, yang datang ini dalam ayat ini al-a'rab. Ya. Al-a'rab. Yang datang adalah orang-orang dusun, badui, ya, orang-orang badui, dikenal badui, datang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Arab itu cirinya apa? Kasar dia, belum banyak peradaban, ya, nggak banyak kumpul orang. Jadi biasa orang kalau nggak kumpul orang, kalau tidak bersosialisasi sama orang, bahasanya itu semau-maunya gitu. Ya. Ada sisi baiknya, ada sisi nggak baiknya mereka. Biasanya orang yang begitu hatinya polos.
tulus dia. Ngomongnya suka begitu, tapi hatinya bersih. Kalau orang kota itu mulai pinter ngomongnya, diatur-atur, tapi bohong terus. Tapi dia santun, ya, ngomongnya itu bagus, gitu. Diatur bagus, tapi itu dia. Ini yang disebut. Ini disebutkan dalam hadis, ya, kata Rasulullah SAW, man sakanal badiyah jafa. Orang yang tinggal di dusun jafa. Jafa itu keras. Ya. Illa ladina khalatul hadirah. Ya, kecuali orang-orang yang mau bergaul, begitu. Jadi ada orang di dusun tapi dia suka bergaul dengan yang lain, pasti berubah dengan orang yang asli, gitu. Bukan dusun di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu malah mungkin yang di sana lebih bagus. Karena ya mungkin lebih bagus. Orang-orang dusun, pedesaan itu lebih santun karena peradaban sudah masuk ke situ. Ini Arab itu di padang pasir, dia cuma hidup berapa kelompok, begitu, keluarganya. Dia nggak ada tahu tata cara orang lain lagi, begitu. Ya. Orang yang seperti ini biasanya keras. Ya. Pernah dengar ada orang yang kencing di masjid? Itu dia nggak ngerti, dia nggak tahu. Karena di masjid zaman dulu itu pakai belum ada, ya tanah, masih tanah belum ada karpet ya, gitu. Dia sholat, ya, langsung kencing di situ, ya, Masya Allah. Dia tanya, begitu dia kencing di masjid, orang-orang mengatakan, oh ada yang ambil sendal, ambil tongkat, kurang ajar nih, mau dipukul ya. Gitu. Kata Rasulullah, biarin, ya kan nggak enak itu kalau sampai pindah lagi. Ya, kita orang qada'il hajat kemudian dipindah, setengah di sini setengah di sana lagi, kan nggak enak. Ya, kata Rasulullah biarin. Ya, kata Rasulullah biarin sampai selesai tuntas baru dipanggil. Orang-orang tadi marah, ada bawa tongkat apa untuk memukul dia. Tapi dilihat Rasulullah, dia belum tahu nih, itu. Dan panggil oleh Rasulullah, ini masjid Baitullah, ya, tempat orang ibadah, jangan buang hajat di sini, jangan kencing di sini, begitu. Senang dinasihati oleh Rasulullah, dia paham. Kan tujuannya itu bukan untuk dimarah-marahin, bukan. Tujuannya dia dikasih tahu, diberi ilmu bahwa masjid itu Baitullah, tidak untuk kencing. Dia senang, itu senang mendapatkan apa? Nasihat dari Nabi yang lembut, yang halus itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdoa, ya Allah, masukkan kami dan Muhammad ke dalam surga. Ya, jangan biarkan yang lain masuk surga. Gitu. Maksudnya, ini para sahabat jangan dimasuki surga. Gitu. Biarkan kami aja berdua masuk surga. Kata Rasulullah, ya, surga itu luas, ya, jangan diambil sendiri. Subhanallah. Ini Badui, tapi dia akhirnya bagaimana? Belajar jadi orang yang baik, ya, bisa berubah semuanya. Ini orang dikatakan oleh sebagian ulama, orang ini juga yang nanti bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah itu. Nah, kan saya ada Badui juga datang kepada Rasulullah bertanya, kapan kiamat ya Rasulullah? Oh, orang tanya kiamat, bayangkan. Tanya, kapan kiamat datang? Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu persiapkan? Punya apa? Tanya-tanya kiamat terus, ya. Apa yang kamu persiapkan? Dia punya cuma cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, ya, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Banyak dalam riwayat yang artinya kamu bersama orang yang kau cintai. Kalau kamu cinta kepada Rasulullah, ya kamu bersama Rasulullah SAW. Ya, ini salah satu daripada al-a'rab tadi, yang dari keras, kasar berubah menjadi orang yang luar biasa, lembut, ya, berkat agama. Karena agama Islam, ya, Islam yang melembutkan mereka itu, ya, yang menjadikan mereka lembut itu adalah Islam, ya. Jadi enggak perlu Islam karena masuk Nusantara jadi Islam Nusantara jadi lembut, enggak, ya. Dari zaman Rasulullah,
Ya, kalau begitu kan kayak seolah-olah gagal itu. Sahabat gagal semua, nggak ada yang bagus, sampai masuk Indonesia baru diajarin begitu. Nah, itu kan bahaya itu. Nah, ini pemahaman bahaya itu. Ya, nggak ada. Dulu orang-orang berteriak-teriak, suaranya tinggi. Kita bacakan tafsirnya. Tafsir pertama ini Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan tinggikan suaramu. Coba bayangkan, 23 tahun Rasulullah berdakwah, 23 tahun orang-orang bisa berubah semuanya. Coba bayangkan itu. Ya, berubah apanya? Cara bicara yang tinggi, nggak ada yang tinggi lagi. Semuanya lembut. Karena siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi berhasil dari dulu, maka Allah turunkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu dari dulu Allah sudah ridho. Ya, sebelum Islam keluar kemana-mana, masih di Mekah, Madinah, Hijaz, Jeddah, ya, di biladil Arab Allah sudah turunkan, sudah ridho. Ya, nggak usah dikirim kemana-mana dulu. Ya, nggak usah dikirim kemana baru jadi yang paling bagus Islam. Ya, enggak. Jelas ya? Tersinggung? Ada yang tersinggung? Oh, enggak. Kan nggak boleh tersinggung. Memang itu nyatanya. Ya. Jadi Islam itu Allah mengatakan Islam itu bagus. Saya ulang lagi, ini penting. Allah mengatakan Islam itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu ayat itu turun, Islam sudah sampai nggak ke sini? Belum. Belum ya? Enggak, ini penting supaya kita bisa jawab pertanyaan orang. Jadi sebelum sampai ke Nusantara, Allah sudah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan, aku ridho kepadamu. Islam yang model begini ini, Islamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah sudah ridho. Kok bisa dibalik-balik sekarang? Ya, kenapa dibalik-balik? Udah sampai situ aja. Ya, ini banyak orang masuk penjara ya. Iya, macam-macam. Ya, tadi saya hadir rapat dan intinya begitu. Nanti kapan-kapan aja. Ini sudah lagi share nanti. Iya. Nah, di antara kita bahas itu bagaimana orang yang disebut radikal. Jadi mereka bikin-bikin sendiri sekarang. Radikal itu yang bagaimana? Dia punya ada definisinya, ada poin-poin, ada 3 poin. Yang di antaranya adalah orang yang anaknya perempuan muslimah dipinang oleh orang non-muslim, dan dia menolak, itu salah satu ciri radikal. Mantap. Mantap ya? Mantap. Iya. Itu salah satu cirinya. Bahaya nih. Dan siapa yang tidak mau mengucapkan selamat, pokoknya hari agama mereka, Natal dan lain-lain, itu ciri radikal berikutnya. Berarti semakin banyak ya, semakin banyak orang yang disebut radikal kalau gitu. Berarti nggak berhasil. Dulu sedikit radikal, sekarang karena radikal itu definisinya dilonggarkan, semua bisa masuk. Antum masuk semua ini, ya semua ini masih ini radikal berarti. Karena antum mau mengucapin selamat Natal, nggak bisa ya. Iya, itu diantaranya. Tolong tegur saya kalau mulai sudah bahaya-bahaya ngomong ya, supaya selamat dunia akhirat. Ya, insya Allah selamat dunia. Ya, jadi itu penting ya. Penting untuk dijawab pada orang-orang yang mengatakan bahwa Islam ini bukan Islam abal-abal. Islam saya bukan Islam Arab. Islam saya Islam Nusantara. Ayat itu turun di zaman Nabi Muhammad untuk mengakui tentang Islamnya Rasulullah dan para sahabat. Dan Islam waktu itu belum diekspor kemana-mana.
Ya, masih ada di Jaziratul Arab. Ya, dan itu Islam yang terbaik. Begitu. Dan setelah itu tidak ada ayat lagi, itu ayat terakhir katanya. Ini ayat terakhir, nggak turun lagi, nggak ada tambahan, nggak ada tambahan. Islam yang turun di sana, Islam yang di sana nggak ada. Itu asobiyah namanya. Ya. Jadi Arab tadi, orang-orang Arab tadi, Badui, dia mengatakan datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa kami ini adalah orang beriman, amanna. Kami beriman. Ya. Di sini ada tambahan sedikit, ini terlewatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan naqulu sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa ala alihi wasallam huwa arabiyyun la naqulu a'rabi. Jadi kita ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Arabi, bukan Arabi. Itu bedanya, ya. Arabi, ain, ra, ba, ya, bi, Arabi, jadi orang Arab. Tapi bukan Arabi. Kalau Arab setelah ra ada tambahan alif. Karena Arab itu Arab dusun. Dan Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Mekah Ummul Qura. Gitu, Ummul Qura. Di dunia ini belum ada apa-apa, itu sudah jadi kota, ya, Ummul Qura. Ya. Karena Qura itu artinya desa, asalnya Qaryah, tapi Qura diartikan juga banyak artinya kota. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, fahuwa sallallahu alaihi wasallam min akrami wa a'azzi wa ashrafi usulil Arab. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah paling mulia, ya, paling baik dari semua asal orang-orang Arab. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Intisari, ya, daripada orang-orang Arab adalah Nabi Muhammad SAW. Wahum Banu Hashim, kemudian mereka adalah dari Banu, anak keturunan daripada Hashim, ya, radhiyallahu taala anhu ajmain, ya. Timur, barat, utara, selatan, semua pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang Arab tadi mengatakan kami beriman. Ya. Arab artinya dusun, Badui mengatakan amanna. Qul lam tu'minu. Kemudian Allah mengatakan lam tu'minu. Kamu belum beriman. Karena ini nanti ada asbabun nuzulnya, ada sebabnya. Orang-orang yang tadi dia menampakkan Islam tapi dia belum Islam. Gitu ya. Belum Islam yang secara utuhnya. Cuma dia takut kalau enggak Islam nanti dia akan terkena suruh bayar jizyah, supaya nanti dia, artinya benar-benar bukan dari hatinya. Waktu dia mengatakan amanna, Allah mengatakan belum, kamu belum beriman, ya. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami sudah Islam. Maksud Islam di sini adalah tunduk. Belum Islam yang benar, belum. Dia masih pura-pura. Ya. Tapi hanya kepentingan harta, karena di waktu itu Nabi sedang membagi-bagikan harta, yang Islam dikasih. Nah, orang-orang Arab datang, dia mengatakan amanah. Rasulullah, ya, tahu kalau orang ini belum Islam, tapi Nabi mengatakan, tapi katakanlah aslamna. Ya, walakin qulu aslamna, gitu. Aslamna, apa yang dimaksud dengan aslamna ini di sini? Rasulullah SAW mengatakan aslamna. Ya. Allah SWT mengatakan aslamna supaya tadi dia tunduk, patuh, supaya tidak diperangi, supaya tidak ada peperangan. Dia hanya mengatakan aslamna. Ya. Orang-orang tadi begitu masuk ketika Rasulullah bagi-bagi harta, itu orang yang Arabi tadi
pura-pura atau masih belum mantap tapi dia bilang aman lah supaya dapat duit, supaya dapat bagian daripada harta. Kata Rasulullah, tetap dapat bagian tapi jangan bilang itu maksudnya ya. Kamu boleh gitu ya, boleh bilang saya ini percaya tapi jangan mengaku beriman. Kalau iman itu udah kuat, tapi katakan aslamna. Ya, aslamna artinya apa? Tunduk apa? Patuh. Itu patuh dalam apa? Dohirnya aja. Makanya orang Islam banyak yang nggak patuh sama agama. Banyak nggak? Banyak. Apalagi dikasih kebebasan begini. Ya, orang dikasih kebebasan sekarang, apa yang terjadi? Bebas kan? Semua bicara bebas. Bahkan yang orang-orang yang bermasalah ya pada agama ini, ya sesajen dibela. Coba bayangkan, kan ini aneh sekarang ya. Bukan dikasih nasihat, jangan. Kalau dia orang Islam, kalau dia non Muslim silahkan. Ritual dia kita nggak boleh ikut-ikut, biarin. Ya, misalnya ada orang Hindu atau yang agamanya memang diperbolehkan sesajen itu, ya jangan ikut-ikut kita. Memang urusan dia. Di negara itu kan begini, ya. Tapi sekarang orang Islam ikut juga. Ikut bikin sajian, ikut meramaikan katanya. Ya Allah. Ya. Di Jawa Timur ada acara gitu, acara besar-besaran. Ya, sajen. Dan subhanallah, sebagian ikhwan menceritakan dakwah itu juga di sana dilarang. Kalau kira-kira mau senggol-senggol masalah sesajen dilarang. Luar biasa nih. Ya alhamdulillah di sini masih bebas-bebas saja. Ya, tapi itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kok begini, kok tiba-tiba begitu. Memang sesajen itu ritual bukan? Kan begitu. Kita bahas. Kalau memang ritual ibadah ya dosa. Ya. Tapi kalau bukan ibadah, ya tanyakan itu ibadah bukan? Ya. Nah, di sini diperlukan tadi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Satu kaum, satu zaman nanti banyak orang-orang beriman, banyak ulama-ulama, begitu dalam hadis disebutkan. Banyak orang-orang yang mengerti tentang hukum. 1, 2, 3 orang yang menyimpang, dia mau mengajak orang untuk maksiat, untuk meramaikan maksiat. Maka para ulama, orang-orang yang baik bangun semua. Maka orang tadi, si penyimpang tadi diam, takut karena mayoritas orang baik, begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, nanti akan datang masa berikutnya, ternyata yang lurus tinggal 3 orang. Yang lain, saya waktu baca hadis ini berapa tahun yang lalu di Masjid Jatimulya. Saya masih ingat karena itu masih saya kasih tanda. Itu agak repot ngasih contohnya itu ya. Contohnya itu apa? Kalau bilang joget-joget enggak juga. Kalau sekarang udah kelihatan, ya. Tadi yang dosa-dosa justru didukung, begitu. Yang dosa itu didukung. Yang ibadah tadi. Nanti masa berikutnya apa? Lebih banyak orang jahat, orang bodohnya semakin banyak. Orang yang menginginkan untuk murtad, ya, atau memurtadkan orang lain atau mengajak orang untuk murtad itu semakin banyak. Kalau semakin banyak, mudah-mudahan negeri ini tetap diperbanyak oleh Allah Taala orang-orang baik, ya. Karena konsekuensinya kalau mayoritas orang yang baik, tadi orang yang jahat tidak bebas. Tapi kalau mayoritas orang-orang yang jahat, maka yang baik dalam hadis disebutkan apa? Utuhida, ya, kuhira wa tuhida. Artinya dia akan diintimidasi, dia akan dipersalahkan, dia akan dikriminalisasi, yang baik-baik. Begitu. Ya, nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Ini hadis, kalau kita lihat memang ada zaman begini dan begitu, tapi kita baca hadisnya menakutkan, tapi justru semakin beriman kita, tambah iman kita. Oh, coba bayangkan itu. Rasulullah sudah mengatakan begitu. Nanti suatu saat begini, nanti akan datang begini, konsekuensinya begini. Kalau banyak begini, akan menjadi begini. Begitu. Ya.
Orang-orang Arab tadi ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia mengatakan beriman dengan harapan meminta atau mendapatkan bagian daripada harta yang dia perlukan, gitu ya. Rasulullah SAW ji'naka bi asqal. Kami datang ini dengan membawa keluarga, kami datang dengan membawa beban yang banyak. Ya, kami datang bukan untuk memerangimu. Ya Rasulullah, kami bukan untuk memerangimu. Ya, tapi dia berbicara seperti itu tujuannya apa? Supaya mendapatkan bagian daripada harta yang sedang diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Dipuji-puji Rasulullah SAW, ya, tapi tujuannya adalah harta. Allah mengatakan, "Qul lam tu'minu", jangan katakan beriman. Kenapa? "Qul lam tu'minu", katakan kamu belum beriman. Allah mengatakan. Ini berarti apa? Takdzib li da'wahum al-iman. Jadi Allah mendustakan klaim mereka bahwa mereka beriman. Allah mendustakan, enggak, kamu belum beriman. Ini juga mukjizat, ya, mukjizat Al-Qur'an. Ya. Dia mengatakan saya beriman. Kata Allah Taala, jangan katakan beriman. Ya. Li'annahu huwa at-tasdiqul jazim ma'a thiqa wa tuma'ninatil qalbi. Itu dikatakan karena iman itu adalah mempercayai dengan kepercayaan yang mantap, yang kokoh, begitu, dengan hati berbarengan dengan ketenangan hati, nggak ada keraguan lagi. Tapi kalau apa iya sih? Apa iya? Itu belum. Tapi iman itu sudah kokoh imannya, maka jangan bilang kamu sudah beriman. Qul lam tu'minu, jangan beriman, tapi katakanlah apa? Aslamna. Aslam artinya baru tunduk patuh dengan peraturan tadi, ya, dengan Islam. Tadi ya, dikatakan dan itu belum ada, itu mereka belum berislam yang baik. Wa hadza lam yahsul lahum hinadak, dan ini tidak didapati kepada orang-orang mereka Arab tadi yang datang mengatakan kami beriman. Padahal Allah Maha tahu bahwa mereka belum beriman yang baik. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah aslamna. Ya, aslamna khauful qatl wassabi, artinya dia pasrah, takut dengan pembunuhan dan perampasan. Karena kalau dalam peperangan itu boleh. Nah, dia mengatakan Islam, kalau Islam berarti tidak boleh dirampas hartanya, juga tidak boleh dibunuh. Dakhalna fi silmi hadaran minal harb. Kemudian mereka ini masuk Islam, kami masuk Islam, katakanlah Allah menuntun, ya kami ini, ucapkan begitu ya, kami ini masuk Islam hanya takut peperangan. Allah menuntun mereka mengatakan, kamu nggak mau, jangan beriman, tapi katakan bahwa kami ini takut perang. Ya. Aslamna. Jadi asbatallahu lahum al-islam wa nafa'anhumul iman, dalla dzalika ala annahum aradu bi islamihim al-istislam dhahiran khaufal qatl. Ya, ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada mereka bahwa mereka itu belum beriman. Ya, belum beriman. Mereka hanya beriman untuk menyelamatkan diri mereka, harta mereka, begitu. Tapi yang diucapkan, kan diucapkan tadi, amanna. Dia kan mengatakan beriman kan? Mereka mengatakan amanna, aman hadzal qaul, dari mulut mereka, qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. Mereka mengatakan bahwa kami beriman, itu di mana? Di mulut mereka, ya, tapi tidak beriman di hati mereka. Enggak, itu hanya di mulut. Ya, orang yang mengatakan beriman di mulut tapi tidak dalam hati. Ya. Nah, itu yang disebut namanya huwa
sifatul munafiqin. Itu sifatnya orang munafik. Munafik itu yang terucap dan yang tersimpan beda. Gitu. Yang diucapkan baik-baik, tapi yang dalam hatinya enggak baik. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi ya mengatakan bahwa dan para muhaddisin ayat ini turunnya ini adalah untuk orang-orang munafikun. Ya. Juga Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mengatakan ayat ini A'rab di sini adalah orang-orang munafik. Maksudnya yang datang kepada Nabi yang mengatakan kami ini beriman, itu orang munafik. Ya. Munafikun. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam Bukhari fi kitabil iman ya, babu idalam yakunul Islam alal haqiqah. Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya ya, beliau mengatakan ada bab khusus, bab idza lam yakunil Islam alal haqiqah. Bab apabila seseorang Islamnya itu belum benar. Jadi ada babnya khusus. Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu ya. Kita kenalkan dulu Imam Bukhari ya. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail. Ya, Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Punya kekuatan hafalan yang luar biasa, jenius. Ya, hafalannya luar biasa. Lahir dalam keadaan sehat, kemudian sakit dan buta. Buta, ibunya sedih. Tapi ibunya Masya Allah, orang yang solehah juga, setiap malam berdoa, minta kepada Allah agar disembuhkan lagi penglihatannya. Berdoa, enggak putus asa. Dia berdoa sampai bermimpi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Al-Khalil. Ya, sembuh, anakmu sembuh berkat doamu. Ya, mimpi malam itu dikatakan anakmu sembuh berkat doamu. Dari banyaknya doa. Jadi doa ini Masya Allah, apalagi doa ibu. Ya, luar biasa doa ibu itu. Mustajab. Didapati pagi sembuh anaknya. Jadilah Imam Bukhari ini tadi ya. Hafalan yang luar biasa, kuat hafalannya. Radhiyallahu taala anhu. Di umur 16 beliau bertemu dengan seorang syekh mengatakan bawa riwayat itu an fulan, disebutkan an fulan, jadi fulan. Kemudian beliau masih umur 11 berkata kepada guru itu tadi, coba pastikan dulu riwayatnya. Itu. Karena yang kamu sebut tadi, yang nama itu tadi enggak ketemu, zamannya beda. Itu. Umur 11 tahun. Ini gurunya heran. Apa benar? Coba lihat. Dia kembali ke perpustakaan, dilihat benar. Itu masih umur 11 tahun, ya, radhiyallahu taala anhu. Boleh diberi kekuatan hafalan yang luar biasa, dan beliau mengatakan tidak pernah ada satu makanan yang haram dan yang syubhat yang masuk ke rumah, enggak ada. Walaupun dia yatim, tapi tidak ada haram yang masuk ke rumah. Itu dulu itu para ulama begitu menjaga jangan sampai makanannya yang haram. Jadi lurus-lurus jadinya. Ya. Kalau makanan yang haram ya enggak lurus jadinya. Ya, suka nakal, jual fatwa, itu sebabnya. Ya. Iya. Kenapa dulu haram jadi enggak? Dulu Imam Bukhari menjaga benar radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian di dalam ini uniknya, ya, saya sedikit mau bicara tentang ilmu hadis ya. Ilmu hadis itu orang menghafal. Begitu. Menghafal tentang hadis. Dicari. Ini dari mana? Ini gurunya siapa? Kan ada itu. Kalau hafid, saya contohkan, hafid yang hafal 100.000, kemudian dia harus apa?
menghafal 100.000 sanad dan matan. Sanadnya tadi kalau kebalik-balik nggak boleh. Ya, udah dia lurus semua. Kemudian ditambah lagi setiap nama yang disebut dia tahu biografinya. Luar biasa ya. Jadi kalau disebut namanya fulan, itu berarti lahir di sini, karya tulisnya apa, gurunya siapa, begitu. Radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian dari sebagian ulama mencatat lagi, gitu ya, mencatat siapa saja orang-orang yang pernah pergi untuk menuntut ilmu hadis. Itu nama ulamanya dikumpulkan lagi jadi ilmu khusus itu namanya. Subhanallah. Oh, orang siapa yang pergi? Jabir bin Abdullah pergi jauh ke Syam waktu itu untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais dia setelah meninggal Rasulullah dia pergi di Syam, didatangi oleh Jabir, sama-sama sahabat. Dia bertanya. Abu Ayyub Al-Ansari begitu juga pergi, dicatat semua oleh generasi sahabat sampai tabi'in. Makanya ada orang mustasyriqin, ya, orang-orang orientalis. Orang orientalis itu sampai dia mengatakan tidak pernah ada dari agama manapun, dari keyakinan manapun yang mencatat nama ulama, nama orang-orang penting yang pembawa ilmu itu seperti dalam Islam. Dia mengakui juga. Ya, kita temukan kitab misalnya Al-Isabah. Ya. Diceritakan semua, fulan, nama sahabat fulan, itu tercatat semuanya. Ya, tercatat. Ini pernah mengambil siapa, ini dari gurunya siapa, yang ini pernah belajar di sini. Radhiyallahu taala anhu. Orang menghafal biografi orang satu aja orang kita heran ya. Misalnya kita sebutkan, oh fulan itu lahirnya di sini, karya tulisnya ini, heran. Ini para ulama menghafal sampai 500 orang, nggak ada yang salah. Gitu kita ditanya anak kita yang pertama lahir hari apa, bulan apa, nggak tahu. Itu anak sendiri padahal. Enggak supaya tahu itu menghafal sirahnya orang. Syama'il masya Allah. Kenapa? Mengapa orang-orang bisa diberi kekuatan hafalan itu? Kehendak Allah untuk menjaga agamanya. Ya. Sahabat diberi kekuatan hafalan yang luar biasa. Al-Imamul Bukhari, itu generasi berikutnya kan? Imam Bukhari. Di atasnya Imam Syafi'i di bawah ya. Jadi kalau urutannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in begitu. Kalau sahabat generasi itu kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah ya. Jabir bin Abdullah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan lain-lainnya. Itu sudah sahabat. Kemudian di bawahnya lagi tabi'in. Imam Hasan Al-Basri, Imam Ali, Zainal Abidin. Itu generasi tabi'in ya. Sa'id bin Musayyib. Itu generasi tabi'in. Kemudian Al-Bunani. Kemudian berikutnya lagi baru generasi tabi'ut tabi'in. Semua itu mencatat, mempunyai catatan khusus. Saya pernah belajar fulan. Yang pernah pergi, siapa yang pernah pergi? Itu dicatat buku khusus. Yang pernah pergi menuntut ilmu. Begitu. Ya. Dan dahulu para ulama pasti pergi. Begitu. Dulu para ulama itu dia harus pergi keluar mencari ilmu. Berapa jauhnya? Jauh sekali. Cuma mau cari satu hadis. Satu hadis. Dia berjalan sampai berbulan-bulan. Dia kembali. Masya Allah. Dijaga. Makanya orang-orang orientalis itu mau menyerang Islam nggak bisa dia, ya, terlalu kokoh, terlalu kuat. Ya, mereka habiskan uang besar dicari-cari supaya kita nggak yakin dengan hadis. Memang hadis sahih semua. Makanya kalau kita belajar, mengerti, cari ilmu itu tujuannya apa? Untuk menguatkan iman. Kalau kita nggak pernah mengaji, nggak pernah duduk dengan ulama, takut nanti ditanya orang, kapan penulisan hadis? Imam Bukhari itu kapan? Itu kan sudah 194 ya, 194 Hijriah, jauh ya. Kemudian kapan beliau menulis hadis? Berarti itu hadisnya nggak sahih. Oh begitu ya. Tapi kalau kita mengerti nggak sahih. Karena orang-orang penghimpun hadis-hadis itu dihafal, ini dari sini, dari sini. Kalau terbalik aja nggak bisa ya.
Kan Imam Bukhari dipanggil ke Irak. Sampai di Irak ada sekian belas, 17 kalau nggak salah, 17 hadis. Hadisnya benar, tapi namanya dibalik-balik. Gitu. Ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini sanadnya. Ini dibalik, yang ini pindahin ke sini, yang namanya ini pindahin ke sini. Hadisnya benar. Gitu. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini dibalik-balik namanya. Imam Bukhari dikumpulkan, kemudian datang ke Irak, dikatakan, wahai Syekh, waktu itu masih muda, ya, beliau masih muda, belum tua. Dengarkan hadis ini, benar atau tidak? Dibaca hadisnya benar, hadisnya innamal a'malu binniyat, misalnya begitu, lafadznya enggak semuanya benar. Cuma namanya ini benar, nanti yang keempat dipindahin gitu. Yang 1, 2, 3 ini dipindahin lagi. Nanti pindahin. Imam Bukhari dia mendengarkan begini, ditanya, bagaimana hadis-hadis ini tadi? Beliau mengatakan, saya enggak pernah dengar. Hadis ini saya enggak pernah dengar. Yang saya dengar ini kebalik, yang ini balik. Begitu. Yang ini hadis yang kedua, 1, 2, 3 ini kebalik, yang ketiga semestinya yang keempat. Masya Allah, gimana hafalannya itu? Ya, bagaimana hafalan orang-orang seperti Imamul Bukhari radhiyallahu taala anhu. Tak kenal maka tak sayang. Kita nggak bisa kagum. Itu kagumi pada ulama-ulama sekarang misalnya begitu. Kagum apa yang dikagumi misalnya begitu. Pada orang kita bayangkan itu Imam Bukhari belajar aja ibunya ikut ke Mekah, ya, dari Bukhara sampai ke Mekah, ikut tinggal di Mekah karena banyak ulama waktu itu ikut mengaji, gitu, mengawal anaknya ini tadi, masya Allah, radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Jadi Al-Imam Qurtubi sepakat bahwa yang dimaksud itu adalah orang munafik. Begitu juga Imam Al-Bukhari tadi mengatakan bahwa ini adalah orang-orang munafik. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ini adalah orang-orang munafik. Wa idza kana 'alal haqiqah fa huwa 'ala qauli jalla dzikruhu innad dina 'indallahil Islam. Begitu. Inna dina indallahil Islam. Kan tadi bilang kalau dikatakan amanna, beriman, kemudian Allah mengatakan jangan bilang iman, tapi aslamna. Ya, aslamna ini tunduk, bukan masuk Islam, bukan Islam, tapi tunduk, takut, patuh, ya, dengan peraturan yang nanti akan membebani dia. Gitu. Ya. Maka Allah SWT mengatakan kalau tadi ayatnya inna dina indallah Islam, sama aja dong kalau begitu. Amanna, aslamna, apa bedanya? Sama. Berarti arti daripada kul aslamna bukan Islam maksudnya, tapi tunduk, takut, ingin menyelamatkan dirinya dari tadi, ya, hal-hal yang disebutkan tadi. Dalam hadis disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya agak panjang, masih ada waktu ya? Ada. 5 menit. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan wa Sa'ad jalis. Jadi hadis ini Nabi Muhammad memberikan sesuatu kepada orang. Ada berapa kelompok manusia diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas duduk. Jalis. Fataraka Rasul sallallahu alaihi wasallam rajulan. Huwa a'jabuhum ilayya. Kata Sa'ad, aku heran, ada satu orang yang tidak dikasih oleh Rasulullah. Ini Rasulullah sedang bagi-bagi, tapi satu orang enggak dikasih oleh Rasulullah. Kata Sa'ad, padahal orang itu orang yang paling aku kagumi. Berarti apa? Dohirnya. Dohirnya mengagumkan, dan itu banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Kelihatannya mengagumkan, ternyata dalamnya wallahu a'lam, gitu kan? Nasallallahu alafiyah, ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jangan sampai cuma casing yang bagus. Ini tadi kata Sayyidina Sa'ad,
Aku heran kenapa nggak dikasih. Fakultu ya Rasulullah, malaka an fulan. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kenapa ya Rasulullah dengan orang ini? Kenapa nggak kamu kasih? Itu. Ya. Fa wallahi inni la'arahu mu'minan. Kata Sa'ad, demi Allah aku lihat ini orang mukmin. Kenapa nggak dikasih bagian? Gitu. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, au musliman, maksudnya apakah ini muslim ataukah dia muslim? Gitu. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma'alam minhu qa'atu limaqalati. Ya, kemudian aku terdiam ketika ditanya, diam, kemudian aku terdiam, kemudian aku kembali lagi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya malaka an fulan. Ini kenapa kok nggak dikasih? Karena Sayyidina Sa'ad bukan kurang ajar, bukan. Ya. Sayyidina Sa'ad heran, ini orang zahirnya baik, beriman begitu. Ya. Lam tu'tihi. Kata dia, kenapa enggak dikasih? Fa wallahi inni la ara mu'minan. Faqala au musliman? Mukmin muslim. Apa dia muslim? Diam lagi, fasaqattu, aku diam lagi, tsumma ghalabani. Ma'alamu minhu qa'attu limaqalati. Kemudian aku juga enggak ngerti kenapa aku apa yang aku ucapkan tadi. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala ya Sa'ad, inni la'uti rajula ghairahu ahabba ilayya minhu. Ya. Khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Ya. Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berikan orang dan orang lainnya. Ya, aku berikan, tapi tidak untuk yang tadi. Itu. Tidak aku kasih orang yang tadi, aku kasih. Kenapa? Aku takut nanti orang tadi dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maksudnya, paham nggak kira-kira? Paham nggak maksudnya? Kenapa dimasukkan dalam neraka? Ya, kan bagi-bagi tadi untuk orang Islam, untuk orang mukmin. Ya, kalau dia dapat bagian, walaupun nanti akhirnya orang ini Islam ya, tapi di waktu itu dia belum layak, belum pantas untuk mendapatkan bagian. Kalau dikasih sekarang, dia nanti masih takut masuk neraka, begitu maksudnya. Itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dohirnya seolah-olah nggak memberi bagian. Tapi batinnya justru itu kebaikan dari Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau dia sudah beriman, baik, baru. Kalau sekarang dia masih munafik, berarti munafik bisa diobatin enggak? Bisa, ya. Nifak itu bisa diobati. Nah ini tadi diberikan, nggak mau dikasih tadi. Jadi kekaguman, inti daripada hadis ini, kagum atau kekaguman orang kepada orang lain itu belum tentu menunjukkan baik. Ya, ini sekelas sahabat pun kagum kepada orang seolah-olah dianggap baik masih belum. Ya, jadi kita juga jangan terlalu melayang-layang kalau dikagumin orang. Jangan suka dipuji orang, ya, karena itu pujian orang tidak bisa mengantarkan kita untuk masuk surga, nggak ada. Ya. Kita dicerca, dicaci juga tidak bisa mengantarkan kita masuk neraka. Pujian juga nggak bisa memasukkan kita ke surga. Jadi yang bisa memasukkan kita surga dan neraka apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah yang Maha Tahu. Ya, Allah Maha Tahu ini orang beriman benar atau nggak beriman. Bahkan bagian di dunia pun oleh Sayyidina Muhammad SAW tidak diberikan. Sudah. Wallahu a'lam bishawab.